Keempat, Allah melaknatnya. Apa makna laknat? Dijauhkan dari rahmat Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita masih dimudahkan oleh Allah, diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka untuk menunaikan tugas kita sebagai hamba Allah, yaitu beribadah, bertakwa dan menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga ibadah yang telah dan sedang kita kerjakan Allah terima dan dibalas dengan sebaik balasan. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah pada malam hari ini kita tidak membahas kitab Bulughul Maram bab adab dan akhlak, tetapi tematik tentang haramnya melakukan pembunuhan dan Allah melaknat orang yang melakukan pembunuhan tersebut. Maka ada sebuah hadis yang sangat pas kita kupas berkaitan dengan tema atau judul ini, yaitu hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah taala, rawahul Bukhari wa Muslim. Dari sahabat Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhai keduanya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan mereka bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka menunaikan salat dan menunaikan zakat. Jika mereka melakukan yang demikian, maka terjagalah darah dan harta mereka kecuali dengan hak Islam, dan hisab mereka ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Maka para ikhwah sekalian yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita, dalam hadis ini ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ketika ada seseorang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, ya, kemudian dia salat dan menunaikan zakat, maka dia terpelihara darahnya dan juga terpelihara hartanya, kecuali dengan hak Islam, ya, maka dia boleh dibunuh, seperti berkaitan dengan qisas, ketika seorang muslim ya membunuh muslim yang lainnya,
kemudian keluarga yang dibunuh ini ingin dikisos, maka si pembunuh tadi juga dibunuh. Nyawa dibalas dengan nyawa. Maka ini yang dimaksud dengan hak Islam. Dibolehkan dia dibunuh yaitu dengan cara dikisos. Karena dia membunuh seseorang, maka dia juga harus dibunuh sebagai kisos. Atau seperti dalam hak Islam berkaitan dengan as-sayyibuz zani, ya. Seseorang yang sudah menikah lalu dia berzina. Seseorang yang sudah menikah lalu dia berzina. Kemudian dia dirajam sampai mati. Namun pelaksanaan seperti ini, kisos, ya. Kemudian pelaku pezina yang mana dia sudah menikah kemudian dia dirajam sampai mati, ini yang menegakkannya adalah penguasa atau pemerintah, bukan per individu. Dan berkaitan tentang dirajam, ya, dalam hak Islam ketika dia sudah menikah, ya, berjima dengan istrinya, kemudian berzina, ya, maka ditegakkan rajam pun tidak sembarangan, tidak sembarangan. Maka sangat ketat berkaitan dengan penyaksian. Kan ditegakkannya rajam itu bisa dengan dua cara. Yang pertama adalah karena faktor saksi. 4 saksi yang benar-benar jelas melihat, ya, bahwa 2 orang ini laki-laki dan perempuan dia berzina. Kedua mata 4 orang ini, ya, memang jelas. Kalau misalnya salah satunya kabur minus, maka ini persaksiannya ditolak, ya. Persaksiannya ditolak. Makanya kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam sejarah, ya, ditegakkannya rajam, ya, dilempar batu sampai mati, itu tidak pernah terjadi karena faktor persaksian, karena sangat sulit, ya. Keempatnya harus jelas melihat, kemudian keempatnya juga harus benar-benar melihat ember sudah masuk ke dalam sumur. Maksudnya adalah kemaluan laki-laki masuk ke dalam kemaluan perempuan. Maka ini dalam sejarah tidak pernah ditegakkan rajam karena faktor saksi. Namun yang terjadi di zaman Nabi SAW ditegakkannya rajam, yaitu dilempar batu sampai mati, ini karena faktor pengakuan. Yang berzina mengaku. Yang berzina mengaku. Seperti yang terjadi kepada seorang perempuan Al-Ghamidiyah, yang mana dia mengaku berzina. Itu pun Nabi tidak langsung menjalankan hukum rajam karena dia sedang hamil. Maka Nabi tunda sampai dia melahirkan. Sebenarnya ketika Nabi menyuruh dia untuk menunda, siapa tahu dia tidak jadi untuk dilaksanakan rajam, kemudian bertobat kepada Allah dengan sebenar-benar taubat. Maka berkaitan dengan hak Islam, ada proses yang namanya pembunuhan, seperti dia dirajam karena dia sudah menikah kemudian dia berzina. Ketika syaratnya lengkap dan macam-macam, maka ditegakkan hukum seperti itu. Namun ketika dia seorang muslim mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka dia tidak boleh ditumpahkan darahnya. Sekalipun misalnya ada seorang musuh nih dalam kondisi perang. Ketika kita mengejar musuh, dia lari, dia terdesak, dia pura-pura masuk Islam. Dia mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Walaupun dia sebenarnya mengucapkan karena hanya melindungi dirinya, tidak ikhlas mengucapkan demikian, tidak boleh ditumpahkan darahnya. Dan ini pernah terjadi di zaman Nabi SAW, yaitu Rasulullah SAW pernah marah kepada sahabat Usamah bin Zaid. Ini diceritakan sendiri oleh sahabat ini, Usamah bin Zaid, dalam hadis yang sahih. Beliau menceritakan, ba'athana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-Khuraqah min Juhainah. Fasabbahna al-qauma fahazamnahum wa lahiqtu ana wa rajulun minal ansar rajulan minhum. Falamma ghashinahu qala la ilaha illallah fakaffa anhu al-ansariyyu wa ta'antuhu bi rumhi hatta qataltuh. Qala falamma qadimna balagha dzalika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala li ya Usamah aqataltahu ba'da ma qala la ilaha illallah qala qultu ya Rasulullah innama kana muta'awwidzan qala faqala aqataltahu ba'da ma qala la ilaha illallah qala fama zala yukarriruha alayya
hatta tamannaitu anni lam akun aslamtu qabla dzalikal yaum. Kata sahabat Usama bin Zaid, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengutus kami ke Al-Huraqah, yaitu wilayah di bagian Juhainah. Lalu kami memerangi suatu kaum di waktu pagi dan mengalahkan mereka. Jadi ini yang disebut dengan sariyah. Nabi tidak ikut tetapi mengirim pasukan perang. Lalu kami memerangi suatu kaum di waktu pagi dan mengalahkan mereka. Maka aku dan seorang Ansor mengejar salah satu dari mereka. Ketika kami telah mengepungnya, lalu dia mengucapkan la ilaha illallah. Ada satu orang kafir yang terdesak, ya, dikejar, dikepung. Ketika dia terkepung, terdesak, dia mengucapkan apa? La ilaha illallah. Maka sahabat Ansor kan berdua nih yang mengejar Usamah dan sahabat Ansor yang lain. Maka sahabat Ansor menahan dari untuk membunuhnya. Kenapa? Karena dia mengucapkan kalimat syahadat. Sementara aku, si Usamah tadi, tetap menusuknya dengan tombakku sampai dia mati. Ketika kami tiba di kota Madinah, maka kabar tersebut ya sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Usamah membunuh seseorang yang kafir harbi yang dia diperangi, namun ketika terdesak orang kafir ini mengucapkan kalimat syahadat. Akhirnya berita tersebut sampai kepada Nabi SAW. Maka Nabi mengatakan, wahai Usamah, apakah kamu membunuhnya padahal dia telah mengucapkan la ilaha illallah? Aku menjawab, wahai Rasulullah, dia mengucapkan hal itu karena untuk melindungi dirinya dari pembunuhan tadi, karena dia adalah seorang kafir harbi yang memerangi kaum muslimin. Nah, jadi dia mengucapkan cuma pura-pura saja, cuma apa? Melindungi dirinya dari pembunuhan. Kemudian Rasul mengulangi pertanyaannya, apakah engkau membunuhnya padahal dia telah mengucapkan la ilaha illallah? Maksud dari pertanyaan Nabi ini apa? Pertanyaan yang menunjukkan pengingkaran. Nabi mengingkari sikap Usamah yang mengejar musuh, walaupun musuh ini adalah kafir harbi yang mereka memerangi kaum muslimin, namun ketika dia mengucapkan kalimat syahadat, maka tetap tidak boleh dibunuh sekalipun kita yakin dia adalah pura-pura. Maka bagaimana dengan seorang muslim yang sadar benar-benar sadar, dia mengucapkan dua kalimat syahadat. Kemudian dia sholat, maka tidak boleh haram ditumpahkan darahnya. Jangankan itu malah. Jangankan berkaitan dengan pembunuhan. Kita kan sering belajar sudah. Di antaranya adalah kaidah fikih. Kita pernah mendengar belajar la darara wala diror. Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain. Sekalipun itu adalah perbuatan yang ringan. Perbuatan apa? Yang ringan. Tidak boleh kita membahayakan diri sendiri dan juga tidak boleh membahayakan orang lain. Ulun balah. Ini berkisah sedikit. Kalau ulun disuruh untuk manasik umroh, pasti ulun menjelaskan tentang masalah mencium hajar aswad. Pasti ulun tekankan demikian. Karena para jamaah itu sangat semangat untuk mencium hajar aswad, walaupun hukumnya adalah sunnah. Akhirnya mereka menzalimi diri sendiri. Kenapa? Berdesak-desakan. Orangnya banyak benar pulang. Apalagi zaman sekarang. Wah, ini lagi banyak-banyaknya orang umroh. Kemudian yang pertama dia menzalimi diri sendiri, berdesak-desakan, ada yang berdarah, ada yang terkapit, bebinian pulang misalnya. Dia tergebak lakian. Belum lagi dia bisa menzalimi orang lain. Dia bisa mendorong orang, bisa menggepak orang, menyikut orang. Maka ulun jelaskan kepada para jamaah umroh ini, jangan sampai kita mengejar sunnah dengan cara yang haram, dengan cara zalim. Pian tunjul, pian gepak, pian tunjul muhanya. Itu haram. Yang pian kejar adalah sunnah, sedangkan pian melakukan sunnah ini dengan cara apa? Menzalimi orang lain. Maka kaidahnya adalah tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain. Apalagi dengan membunuh. Kita mendorong saja demi mengejar ibadah, mengejar sunnah itu diharamkan. Contoh yang lain kalau kita sholat misalnya. Kita sudah juga membahas dalam kitab fikih Muyassar. Ketika pian sholat, maka disunahkan ketika sujud, kedua siku pian direnggangkan.
direnggangkan. Ini sunnah Pak. Namun ketika pian sholat berjamaah, rapat, ini tidak bisa kita amalkan. Kenapa Pak? Tersikut kawanang dihiga. Maka jangan sampai kita mengambil sunnah dengan cara menyikut kawan. Kita lunakkan sikut kita. Ini cara kita apa? Bermuamalah dengan orang lain. Dalam hal seperti ini saja, seperti tadi mencium hajar aswad, jangan sampai menzalimi orang lain, menyikut. Kemudian ketika kita sholat, jangan sampai memaksakan orang seperti ini kita ya. Akhirnya menyikut orang lain, orang di sebelah kada nyaman, sudah kita larang, apalagi dengan membunuh, subhanallah. Nah, kemudian kita mengharamkan rokok, Pak. Iya, kita apa? Mengharamkan rokok. Alasannya apa, Pak? Ulun betakulun pian. Anak bisa kena penyakit, behingusan, batukan, asmainya. Bini iya juga. Apalagi pian di tempat umum, di dalam mobil, di dalam bis, dan seterusnya, bisa menzalimi orang lain. Anggaplah pian ini kada kenapa-napa, misalnya berokok. Tapi pian tahulah orang yang dihiga pian, ternyata dia punya penyakit asma, ya. Sidin kada rutin pulang periksa ke dokter, akhirnya tiba-tiba meninggal dunia. Karena seringnya berinteraksi, ya, seringnya bermuamalah satu ruangan dengan para perokok. Padahal sidin kada merokok. Nah, maka dalam hal seperti itu saja kita larang, tidak kita membolehkan. Maka lebih-lebih apalagi adalah dengan membunuh, subhanallah ya. Makanya Rasulullah mengingatkan kita berkaitan dengan perkara membunuh ini. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, la zawalud dunya laqatlu rajulin muslim ahwanu indallah, la zawalud dunya ahwanu indallah min qatli rajulin muslim. Sungguh hancurnya dunia ini lebih ringan di sisi Allah dibandingkan dengan terbunuhnya seorang muslim. Nah, maka ini para ikhwas sekalian, maka inilah manhaj kita, cara beragama kita. Kita mengajarkan ini bukan basa-basi, enggak. Tetapi inilah cara beragama kita, kita sangat menjaga berkaitan dengan masalah darah. Itu yang pertama. Kedua, kita menjaga sangat berkaitan masalah harta. Tidak boleh mengambil harta orang lain. Yang ketiga, kita juga menjaga berkaitan dengan masalah kehormatan orang lain. Sehingga kezaliman kepada orang lain itu ada 3 jenis. Yang pertama berkaitan dengan menumpahkan darah. Ini yang paling berat. Membunuh orang lain. Jangankan membunuh manusia, membunuh binatang nang kada bersalah gen haram dan terancam dengan siksa Allah Subhanahu wa taala. Hadis Nabi yang sudah kita sering jelaskan. Ketika ada seorang perempuan yang mengurung kucing, inya kada menyiksa langsung kucing kadanya tampar, kadanya tendang dikurungnya kucing di kamar. Tapi inya kada makani, kada dikasih minum. Akhirnya kucingnya kelaparan kemudian mati. Apa Rasul katakan? Dia di dalam neraka. Pian bayangkan, pian menyiksa kucing, kada dikasih makan, pian punya hewan peliharaan, burung kah, ikan kah, kucing kah. Kalau garaga jangan, itu ular, jangan pian pelihara. Nang boleh dipelihara itu kayak kucing, kemudian apa? Ayam, kemudian burung ya, dan seterusnya. Nah, ketika pian memelihara binatang tadi, contoh kucing, wajib dijaga apa Pak? Makanannya, tempat tinggalnya, tidak asal dipelihara saja. Maka kalau seandainya kita menzalimi kucing saja terancam dengan siksa Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana dengan menzalimi manusia? Entah kezaliman berkaitan dengan membunuh, menumpahkan darah, ini sangat luar biasa. Kemudian yang kedua berkaitan dengan masalah harta. Ketiga berkaitan dengan masalah merusak kehormatan orang lain. Menggibahkah, mencaci makikah, menghinakah, kita dilarang dengan demikian. Biasanya orang nggak berani menumpahkan darah. Biasanya orang nggak berani mengambil harta orang lain, tapi berani merusak kehormatan orang lain. Maka merusak kehormatan orang lain saja kita diharamkan, apalagi lebih daripada itu. Nah, kembali kepada hadis tadi. Hadis ini menunjukkan bahwasanya ketika seseorang manusia mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka dia tidak boleh untuk diperangi. Nah, perhatikan sabda Nabi ini. Kan Nabi mengatakan, saya diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat. Apakah setiap orang kafir yang Nabi temui, Nabi perangi? Maka jawabannya tidak. Maka apa? Jawabannya tidak. Ternyata
maksud dari perkataan Nabi, saya diperintahkan untuk memerangi manusia, bukan manusia secara umum, bukan. Nah, dari mana kita tahu? Kita lihat penjelasan para ulama. Itu pentingnya kita belajar hadis, ada penjelasan para ulama. Terkadang hadis ini tidak bisa kita pahami secara tekstual. Harus apa? Kita lihat penjelasan para ulama. Sehingga orang-orang bisa menuduh, orang kafir bisa menuduh bahwasanya dengan hadis ini, kata mereka, orang muslim itu ketujuh perang. Ketujuh apa? Membunuh. Kalau dia misalnya kafir, bukan muslim, maka diperangi sebagaimana hadis ini. Kan Nabi mengatakan, saya diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat. Maka kata para ulama, manusia di sini bukan umum siapapun, bukan. Bukan orang kafir manapun, bukan. Tetapi maksudnya manusia di sini adalah kafir harbi. Apa kafir harbi? Orang kafir yang memerangi kaum muslimin. Ketika mereka memerangi kaum muslimin, apakah kita diam? Enggak, tapi kita perangi juga. Nah, maka itu maksud dari perkataan Nabi ini, saya diperintahkan untuk memerangi manusia. Apa maksudnya? Kafir harbi, yang mana mereka memerangi kaum muslimin. Nah, kemudian para ikhwas sekalian, selanjutnya cukup banyak dalil yang menunjukkan bahwa Islam tidak membunuh seluruh orang kafir. Kan tadi Nabi mengatakan, aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Maksudnya adalah orang-orang kafir. Apakah semua orang kafir? Maka jawabannya tidak. Kata para ulama, maksudnya adalah kafir harbi, yaitu kafir yang memerangi kaum muslimin. Buktinya, ketika Nabi SAW tiba di kota Madinah. Kan di Madinah itu apakah semuanya muslim? Maka jawabannya tidak. Ada orang Yahudi yang hidup berdampingan dengan suku Ansar, Aus dan Khazraj. Ketika Nabi dan juga orang-orang muhajirin tiba di kota Madinah, kemudian mereka membangun pemerintahan di kota Madinah, maka Nabi tidak memerangi siapa? Orang Yahudi yang tinggal di kota Madinah, tidak. Makanya peperangan seperti peperangan Badar, peperangan Uhud, karena mereka memerangi duluan. Nah, kemudian kita teruskan. Cukup banyak dalil yang menunjukkan bahwasanya Islam tidak membunuh seluruh orang kafir. Tetapi yang diperangi, yang dibunuh adalah kafir harbi ketika mereka duluan yang memerangi kaum muslimin. Pertama, dalil yang pertama bahwasanya Islam tidak membunuh seluruh orang kafir. Bahwa tidak ada paksaan dalam Islam. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, la ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak ada paksaan di dalam agama Islam. Ada orang kafir pian paksa-paksa, ayo aja pian, karena kada ku bari duit, ini tidak boleh. Tidak boleh memaksa orang untuk masuk ke dalam Islam. Sungguh telah jelas jalan yang lurus dengan jalan yang kesesatan. Maka perhatikan, ayat ini menunjukkan bahwasanya tidak ada paksaan dalam memeluk agama Islam. Nah, di antara sebab turunnya ayat ini yang disebutkan oleh ulama tafsir adalah ketika Rasulullah SAW datang ke kota Madinah. Ketika Nabi datang di kota Madinah, kan kota Madinah itu kota yang majamuk. Ada beberapa komunitas. Yang pertama adalah kaum musyrikin dari suku Aus dan Khazraj yang belum masuk Islam. Kan penduduk asli kota Madinah siapa? Aus dan Khazraj. Nah, yang belum masuk Islam maka mereka dinamakan dengan musyrikin. Yang masuk Islam maka dinamakan dengan kaum Ansor. Yang pertama adalah kaum musyrikin dari suku Aus dan Khazraj yang mana mereka belum masuk Islam. Yang komunitas kedua di kota Madinah adalah kaum muslimin, yaitu Nabi, orang muhajirin dan Ansor yang mana mereka memeluk agama Islam. Komunitas yang ketiga adalah orang-orang Yahudi yang tinggal di kota Madinah. Pian tahulah sebabnya kenapa orang dulunya di zaman Nabi SAW banyak orang-orang Yahudi yang tinggal di kota Madinah. Maka sebabnya adalah mereka membaca kitab mereka bahwasanya
nabi yang terakhir bakalan hijrah di suatu kota, yang kota ini banyak ditumbuhi dengan tanaman kurma, pohon kurma. Sehingga mereka menyimpulkan itu adalah tempatnya di kota Madinah. Dan mereka berharap Rasul tersebut, nabi terakhir ini adalah dari bangsa mereka. Akhirnya mereka berhijrah kemana? Ke kota Madinah, menyambut kedatangan nabi yang terakhir. Ternyata nabi yang terakhir ini memang berhijrah ke kota Madinah, namun dia dari bangsa Arab, bukan dari golongan orang Yahudi. Akhirnya mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ada 3 komunitas ketika Nabi berhijrah ke Madinah dari penduduk kota Madinah. Yang pertama orang musyrikin dari suku Aus dan Khazraj. Yang kedua adalah kaum muslimin, yaitu dari yang berhijrah ya, kemudian dari kaum Ansar, Aus dan Khazraj yang masuk Islam. Yang ketiga adalah orang-orang Yahudi. Nah, Yahudi ini ada tiga kabilah. Yang pertama Bani Qainuqa, yang kedua Yahudi Bani Nadir, yang ketiga Yahudi Bani Quraidah. Ada tiga bani atau 3 kabilah yang mereka adalah penduduk dari kota Madinah. Nah, kemudian kaum Yahudi yang pertama kali diusir dari kota Madinah oleh Rasulullah SAW adalah Bani Qainuqa. Dan mereka diusir karena berkhianat kepada Rasulullah SAW. Jadi mereka berkhianat. Khianatnya apa? Mereka bergabung dengan kaum musyrikin untuk memerangi Nabi, yaitu pada perang Ahzab. Ahzab kan maknanya apa? Kelompok-kelompok. Orang musyrikin bersatu. Entah dia dari musyrikin Mekah atau dari orang-orang Yahudi yang berada di kota Madinah. Nah, ternyata Bani Qainuqa ini yang dia adalah penduduk kota Madinah ternyata berkhianat ikut bergabung dengan orang musyrikin sehingga Nabi usir mereka. Nah, kemudian Rasulullah juga mengusir Yahudi Bani Nadir. Kenapa demikian? Karena mereka membuat makar untuk membunuh Rasulullah SAW dengan batu yang besar. Namun malaikat Jibril ya memberitahu kepada Nabi SAW sehingga makar ini bisa dijauhkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian, nah kan tadi ada 2 kabilah yang diusir oleh Nabi. Yang pertama siapa? Qainuqa, karena mereka berkhianat. Yang kedua adalah Bani Nadir, karena mereka membuat makar ingin membunuh Nabi. Lalu mereka diusir oleh Nabi dari kota Madinah. Nah, ketika Bani Nadir diusir, ya, ternyata ada sebagian anak-anak kaum Ansar yang memiliki hubungan kerabat dengan Bani Nadir. Ternyata apa? Ada anak-anak kaum Ansar yang memiliki hubungan kerabat dengan Bani Nadir. Bisa jadi abahnya suku Ansar, mamanya dari Bani Nadir, orang Yahudi. Ketika diusir, otomatis kan mamanya diusir karena dia adalah suku dari Bani Nadir. Anaknya bagaimana? Maka anaknya memilih umpat abahnya kah kaum Ansar atau umpat mamanya dari Bani Nadir. Kalau umpat mamanya berarti agamanya apa jadinya? Yahudi. Maka Allah menurunkan ayat la ikraha fiddin, tidak ada paksaan untuk memeluk agama Islam. Jadi Nabi biarkan anak ini memilih apakah dia ikut ibunya misalnya dari suku Bani Nadir yang diusir atau apa? Ikut kepada ayahnya yang dari suku Ansar. Akhirnya sebagian dari anak-anak tersebut memilih ikut ibunya dari Bani Nadir tadi dan Nabi tidak memaksa mereka apa untuk mengikuti abahnya dari suku Ansar. Sehingga Allah menurunkan tadi la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Itu menunjukkan apa? Bahwasanya tidak semua ya orang-orang kafir itu diperangi. Bahkan Nabi berikan pilihan. Bahkan mereka diusir, tidak diperangi. Kemudian dalil yang kedua yang menunjukkan bahwasanya ya tidaklah seluruh orang kafir itu diperangi. Maka dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kita berbuat baik kepada orang kafir. Di dalam Al-Qur'an Allah ternyata menyuruh kita apa? Untuk berbuat baik kepada orang kafir. Ini menunjukkan kita tidak diperintahkan untuk memerangi seluruh orang kafir. Ternyata Allah dalam Al-Qur'an
menyuruh kita berbuat baik kepada orang-orang kafir. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berbuat adil kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian. Nah, ini yang berdampingan dengan kita, yang mereka mendapatkan jaminan keamanan dari pemerintah, maka tidak boleh apa? Dimusuhi, tidak boleh diperangi, bahkan diperintahkan untuk berbuat baik. Dan mereka tadi orang kafir ini tidak mengeluarkan kalian dari rumah-rumah kalian, tidak mengusir kalian dari rumah-rumah kalian. Berbeda dengan orang-orang kafir Arab, orang-orang kafir Mekah, yang mana mereka mengusir para sahabat dari kota Mekah ketika mereka masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Maka dalam ayat ini Allah tidak melarang kita untuk berbuat baik kepada orang kafir selama orang kafir ini tidak memerangi kita. Selama orang kafir ini tidak mengusir kita dari rumah-rumah kita, sebagaimana orang kafir Mekah yang mana mereka ternyata memerangi sahabat yang masuk Islam yang berasal dari kota Mekah, yang mana orang kafir Mekah mengusir para sahabat dari kota Mekah. Kafir apa? Mu'ahad. Artinya apa? Orang kafir yang memiliki perjanjian damai dengan kaum muslimin, dan ini yang kebanyakan terjadi di zaman sekarang. Jenisnya adalah kafir mu'ahad. Ketika mereka datang ke sini, mereka mendapatkan jaminan keamanan dari pemerintah, maka mereka tidak boleh dizalimi. Jangankan diperangi, ya, jangankan diperangi, dirusak kehormatan mereka saja nggak boleh. Jangankan diperangi, diambil hartanya saja tidak boleh, apalagi dengan menumpahkan darah mereka. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Kita teruskan. Ini masih berkaitan dengan dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya Islam ya tidak memerangi atau membunuh seluruh orang kafir. Yang pertama tadi adalah karena tidak ada paksaan dalam Islam. Kemudian yang kedua tadi adalah Allah ya menyuruh kita untuk berbuat baik kepada orang-orang kafir yang baik, yang tidak memerangi kaum muslimin. Kemudian yang ketiga, ayat-ayat yang turun dalam konteks perintah untuk memerangi orang kafir, maka itu ditujukan khusus kepada orang-orang kafir harbi yang memerangi kaum muslimin. Kemudian yang keempat, para ulama menjelaskan bahwasanya orang kafir ada terbagi dengan beberapa macam. Yang pertama adalah kafir mu'ahad. Ya, yang pertama adalah kafir mu'ahad. Maka kafir mu'ahad adalah orang kafir yang memiliki perjanjian damai dengan kaum muslimin. Ya. Bahkan Al-Hafidz Ibnu Hajar menjelaskan lebih lebar lagi makna dari kafir mu'ahad. Kata beliau, kafir mu'ahad adalah orang kafir yang memiliki perjanjian dengan kaum muslimin, baik dengan membayar jizyah semacam upeti ya, dan ini lebih ringan dibandingkan dengan zakat yang dikeluarkan ya. Kemudian atau dia perjanjian damai dari pemerintah, dia diberikan damai atau keamanan ya, kemudian itu dinamakan dengan mu'ahad atau jaminan keamanan dari seorang muslim. Maka di Indonesia ini kayaknya lebih tepat masuknya kafir mu'ahad. Dia mendapatkan jaminan keamanan dari pemerintah. Maka maksudnya apa? Masuknya adalah di kafir mu'ahad. Kalau kafir dzimmi itu dia lebih kepada bayar jizyah atau upeti ya. Maka kalau dia di pemerintahan kaum muslimin seperti yang terjadi di zaman Nabi SAW, ketika ada orang musyrikin yang tinggal misalnya di kota Madinah ya, maka Nabi berikan pilihan ya. Disuruh masuk Islam, kalau tidak mau masuk Islam maka disuruh keluar atau dengan bayar jizyah upeti sehingga dia tetap di negeri atau di kota Madinah ya. Maka kalau di zaman sekarang ulama bisawab kayaknya lebih kepada kafir mu'ahad,
yang mana mereka diberikan jaminan keamanan oleh pemerintah. Maka berkaitan dengan kafir muahad ini, ya maka tidak boleh untuk diperangi. Bahkan haram hukumnya memerangi mereka. Ya, ini sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, "Man qatala muahadan lam yarih raihatal jannah wa inna rihaha tujadu min masirati arba'ina aman." Barang siapa yang membunuh orang kafir muahad, bahkan sebagian pensyarah ya hadis seperti pensyarah kitab Aunul Ma'bud ya, karangan Imam Azim Abadi, beliau juga menyebutkan entah kafir muahad atau kafir dhimmi atau kafir musta'man. Maka barang siapa yang membunuh orang kafir muahadkah, dhimmikah, musta'mankah, nanti kita jelaskan maknanya, maka dia tidak akan mencium bau surga. Berarti hukumnya adalah haram memerangi kafir muahad ya. Maka hukumnya haram dan dosa besar. Karena ada ancaman tidak mencium bau surga. Dan sungguh bau surga tersebut tercium dari jarak 40 tahun perjalanan. Berarti ada ancaman ketika ada seseorang yang membunuh orang kafir muahad, maka Rasul mengancam ya dengan menyebutkan dia tidak akan mencium bau surga. Berarti hukumnya adalah haram, dosa besar memerangi atau membunuh kafir muahad, termasuk kafir dhimmi atau kafir musta'man. Kemudian hadis yang lain ya yang juga menunjukkan haramnya bahkan mengganggu kafir muahad atau kafir dhimmi atau kafir musta'man. Dalam sebuah hadis yang lain yang dikeluarkan oleh Abu Dawud yang disahihkan oleh Syalbani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ala man zalama muahadan awin taqasahu au kallafahu fawqa taqatihi au akhadha minhu syai'an bi ghairi tibi nafsin fa ana hajijuhu yaumal qiyamah." Tadi kan memerangi atau membunuh, ini lebih ringan daripada itu, tetap diharamkan. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah bahwa orang yang menzalimi orang kafir muahad atau kafir dhimmi atau kafir musta'man yang menjalin perjanjian dengan Islam, ya, dia zalimi. Nah, entah tadi diambil hartanya atau yang seterusnya, atau mengurangi haknya. Misalnya orang kafir ini bekerja dengan kita, ya, bekerja dengan kita sebagai pemimpinnya. Maka dia bekerja sebagaimana SOP. Misalnya gaji dia 3 juta sebulan, lalu pian mentang-mentang inya kafir, aku kurangi jar pian. Inya kafir juga kada boleh. Hukumnya haram. Kalau dia sesuai gaji 3 juta maka wajib pian menggaji 3 juta, tidak boleh mengurangi haknya. Atau mengurangi haknya, atau membebaninya di atas kemampuannya. Misalnya kafir ini adalah karyawan pian. Maka pian berikan tugas yang di luar batas kemampuannya, maka hukumnya haram. Atau mengambil darinya sesuatu yang dia tidak redoi. Maka kata Rasul, aku akan menjadi musuhnya, musuh orang yang menzalimi tadi. Akan menjadi orang yang akan berselisih pada hari kiamat, ya, berselisih pada hari kiamat. Maksudnya adalah ketika ada seseorang yang menzalimi kafir muahad tadi, entah dengan misalnya mengurangi haknya, ya, atau mengambil hartanya, ya, atau dengan membebaninya di atas kemampuannya, maka Rasul akan menjadi musuh orang tersebut pada hari kiamat. Itu menunjukkan apa? Bahwasanya perbuatan tersebut adalah haram dan dosa besar. Karena ada ancaman Nabi ketika di hari kiamat ternyata Nabi menjadi musuh orang tersebut. Nah, ini maka diperhatikan para ikhwas sekalian. Walaupun dia orang kafir, pian menjadi pemimpinnya, menjadi bosnya, tetap tidak boleh dizalimi sedikit pun. Kemudian, jenis kafir yang kedua, yang pertama tadi apa Pak? Muahad. Dia memiliki perjanjian damai dengan kaum muslimin atau pemerintah atau walaupun satu orang muslim. Contoh yang terjadi adalah seperti Zainab radhiyallahu taala anha, yang mana punya suami Abul As, yang mana ketika itu Abul As ini adalah seorang yang kafir, yang diperangi. Namun Zainab memberikan perlindungan jaminan keamanan untuk Abul As. Sehingga apa?
tidak boleh untuk diperangi. Maka dia statusnya adalah sebagai kafir mu'ahad. Kemudian jenis yang kedua adalah kafir musta'man. Maksudnya adalah orang kafir yang diberikan keamanan. Yang pertama tadi adalah perjanjian damai dengan kaum muslimin. Kemudian yang kedua adalah yang diberikan keamanan. Misalnya terjadi peperangan antara kaum muslimin dengan kafir harbi. Kemudian ternyata dari pihak orang kafir harbi ini hendak masuk ke negara muslim dan meminta keamanan. Misalnya ada negosiasi kah, lalu ada yang datang utusan. Padahal kan status mereka adalah kafir harbi, minta jaminan keamanan. Maka ini statusnya adalah seorang musta'man, juga tidak boleh untuk diperangi. Kemudian yang ketiga adalah kafir zimmi, yaitu orang kafir yang tinggal di negara Islam dengan membayar jizyah, semacam upeti lah. Dan itu tidak berat, ringan, malah lebih ringan daripada mengeluarkan zakat. Nah, kemudian para ikhwas sekalian, yang keempat adalah kafir harbi. Artinya apa? Kafir harbi adalah orang kafir yang menyerang kaum muslimin. Maka orang kafir inilah yang boleh untuk dibunuh ketika mereka memerangi kaum muslimin. Nah, maka ini menunjukkan bahwasanya dalam hadis Nabi tadi tidak menunjukkan Nabi diperintahkan untuk memerangi seluruh orang kafir, tidak. Tetapi cuma satu saja dari banyaknya jenis orang kafir, yaitu kafir apa? Kafir harbi ketika mereka memerangi kaum muslimin. Nah, kemudian ternyata Rasulullah SAW prakteknya malah pernah tidak membunuh, tidak memerangi sebagian orang kafir, sekalipun dia adalah kafir harbi. Ada seorang kafir harbi yang tertangkap, yang bernama Sumamah bin Usal. Sumamah bin Usal. Ini adalah seorang kafir harbi yang mana dia ingin membunuh Nabi SAW. Maka statusnya adalah seorang kafir harbi karena dia ingin membunuh Nabi. Maka ternyata si Sumamah ini ditangkap oleh para sahabat. Kemudian dia diikat di tiang masjid. Nah, kemudian Nabi mendatanginya dan menanyakan kabarnya, subhanallah. Nabi mendatanginya kemudian menanyakan kabarnya. Apa jawaban dari sisi Sumamah ini? In taktulni taktul dha damin. Wa in tun'im ala syakir. Wa in kunta turidul mal fasal minhu ma syi'ta. Kata Sumamah ketika Nabi menanyakan kabarnya, malah dia bahasa kitanya ngegas ya. Dia mengatakan, jika kamu membunuhku, berarti kamu telah membunuh orang yang memiliki pengikut yang akan membalaskan dendamnya. Maka si Sumamah ini adalah punya banyak pengikut. Namun, jika engkau membebaskanku, berarti engkau telah membebaskan orang yang pandai berterima kasih. Maka ketika dia bebaskan, maka orangnya ini pandai berterima kasih. Jika engkau, wahai Muhammad, menginginkan harta, silahkan sebutkan, katakan saja. Aku akan berikan berapapun yang engkau inginkan, kata si Sumamah tadi. Maka mendengar ini, Rasulullah pun meninggalkan si Sumamah dalam keadaan masih tertahan selama beberapa hari. Kemudian Rasulullah menanyakan hal yang sama. Kemudian Sumamah juga menjawab dengan jawaban yang sama. Namun akhirnya Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat untuk membebaskan si Sumamah ini. Berharap siapa tahu masuk Islam. Akhirnya dia masuk Islam. Padahal dia apa? Kafir harbi. Padahal dia adalah ingin membunuh Nabi SAW. Tapi Nabi masih punya harapan kepada sosok ini. Karena dia tadi menyebutkan, berarti kamu telah membebaskan orang yang pandai berterima kasih. Maka Nabi percaya dengan ucapan ini. Ternyata ketika dibebaskan, akhirnya orang ini menjadi masuk Islam dan menjadi sahabat Nabi SAW. Jadi sekalipun dia adalah kafir harbi, maka tidak mesti dia diperangi. Ada saatnya ketika dia misalnya terkurung atau misalnya tertahan ya, kemudian dia mengobrol dengan Nabi, kemudian Nabi punya alasan untuk membebaskannya. Akhirnya ternyata dia menjadi orang yang sebagai seorang muslim. Kemudian juga ketika terjadi penaklukan kota Mekah ya, penaklukan kota Mekah. Nah,
Kenapa Nabi menyerang ya atau misalnya membawa pasukan yang banyak ke kota Mekah? Karena sebelumnya ada perjanjian damai antara kaum muslimin dengan musyrikin Mekah. Namun ternyata musyrikin Mekah yang mengingkari perjanjian tersebut. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membawa pasukan ke Mekah untuk menyerang mereka. Akhirnya penduduk Mekah lari, kabur, kemudian mereka berkumpul di dalam masjid. Nah, ketika di dalam masjid, maka Rasulullah mengatakan kepada Rasul nggak menyerang mereka, nggak memerangi, nggak membunuh mereka. Tapi Rasul bertanya kepada mereka, "Ma tarau na anni sani'un bikum?" Kira-kira menurut kalian apa yang aku lakukan terhadap kalian? Orang musyrikin tahu siapa Nabi. Maka mereka menjawab, khairon, akhun karim, wa ibnu akhin karim. Mereka menjawab kebaikan, saudara yang mulia dan keponakan yang mulia. Kemudian Rasulullah mengatakan, idhabu fa'antumut tulaqa. Maka kata Nabi, pergilah kalian semua bebas. Padahal status mereka ketika itu adalah kafir harbi. Mereka mengkhianati perjanjian yang dibikin janji oleh Rasul kepada mereka. Namun ketika mereka berkomunikasi dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Nabi membebaskan mereka. Padahal boleh saja Nabi perangi mereka karena statusnya adalah sebagai kafir harbi. Namun ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam malah membebaskan mereka. Dan ini menunjukkan bahwasanya tidak semua orang kafir itu harus diperangi. Cuma satu saja. Siapa mereka? Kafir harbi. Makanya ya peperangan yang terjadi di zaman Rasulullah seperti perang Badar. Apa sebabnya perang Badar? Maka sebabnya adalah orang musyrikin yang telah membunuh para sahabat ketika para sahabat masih di kota Mekah, belum berhijrah. Ada sahabat yang dibunuh. Kemudian bahkan mereka mengusir dan merampas harta kaum muslimin. Sehingga apa? Nabi membalas mereka. Karena mereka yang duluan menyerang dan merampas harta kaum muslimin. Ya, jadi Nabi SAW akhirnya apa? Mencegat kafilah dagang mereka. Sehingga terjadi perang, maka dinamakan dengan perang apa? Perang Badar. Asalnya apa? Mereka duluan. Mereka membunuh sahabat yang masih berada di kota Mekah, belum hijrah ke kota Madinah, bahkan diusir, bahkan hartanya diambil oleh mereka. Kemudian seperti perang Uhud, perang Khandaq, di mana sebabnya adalah karena kaum musyrikin yang datang menyerang kaum muslimin. Sehingga saat itu kaum muslimin bergerak membalas duluan sebelum mereka menyerang. Nah, lalu terjadilah perang Uhud, perang Khandaq dan yang lainnya. Kemudian seperti lagi Nabi mengutus Sariyah. Sariyah adalah pasukan yang diutus untuk menyerang kaum musyrikin. Nabi tidak ikut. Jadi ada istilahnya ghazwah, ada istilahnya Sariyah. Kalau ghazwah, peperangan yang diikuti oleh Nabi. Kalau Sariyah, Nabi tidak ikut. Nabi cuma menyuruh sebagian kaum muslim untuk menyerang mereka. Ketika Nabi menyuruh sebagian sahabat yang disebut dengan Sariyah untuk menyerang ya kaum musyrikin, maka asalnya kenapa? Asalnya adalah disebabkan musyrikin ingin menyerang kaum muslimin. Maka sebelum hal itu terjadi, Rasulullah mendahului mereka untuk menyerang. Lalu dikirimlah pasukan. Ya. Seperti kemudian juga perang Tabuk ya. Maka ini juga disebabkan orang-orang musyrikin yang membunuh utusan dari kaum muslimin. Ya. Jadi tidak mendahului untuk berperang enggak, tetapi ada sebabnya. Entah mereka yang ingin menyerang atau mereka membunuh utusan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan seterusnya, maka Nabi memerangi mereka. Ya. Adapun kelompok orang kafir yang tidak memulai ya memerangi, mengganggu, membunuh kaum muslimin, maka Rasulullah tidak menyerang mereka. Contohnya apa? Orang-orang Yahudi yang tinggal di kota Madinah. Maka mereka tidak diserang oleh Nabi, tidak diperang oleh Nabi. Namun ketika mereka berkhianat, ternyata bergabung dengan pasukan musuh di perang Ahzab, baru diperangi oleh Nabi. Nah, jadi sampai-sampai ketika
pada awal ya Rasulullah tiba di kota Madinah, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membiarkan orang-orang Yahudi ini tinggal di sana tanpa diperangi. Namun ketika mereka ternyata berkhianat, ya bergabung dengan pasukan musuh orang musyrikin bangsa yang berada di kota Mekah, kemudian terjadilah perang Ahzab, yang mana orang musyrikin musuh ini bersatu dengan orang-orang Yahudi, sehingga Nabi mengusir dan memerangi mereka. Maka tidak benar ungkapan bahwasanya Islam ini tersebar dengan pedang. Maka tidaklah demikian. Bukankah banyak ya orang-orang jahiliyah itu, ya para sahabat yang masuk Islam karena melihat keindahan akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi adanya perang itu ketika mereka memulai duluan. Ya. Seperti misalnya berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, ya dihalang-halangi dalam rangka berdakwah, maka mereka diperangi. Kemudian, berapa dah nih? Season 2 kah? Ya, ini cukup banyak. Sebenarnya lu mengumpulkan beberapa materi berkaitan dengan masalah membunuh, ya. Ada sebuah ancaman yang sangat berat berkaitan dengan membunuh seorang muslim, ya. Ini berkaitan dengan tema juga, ya, firman Allah Subhanahu wa taala di surah An-Nisa ayat 93. Wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa addalahu adzaban azima. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, dia bunuh, apalagi disebutkan dalam hadis, termasuk salah satu tanda kiamat adalah banyaknya terjadi pembunuhan. Dan faktanya memang demikian, betapa remehnya sebab terjadinya pembunuhan. Betapa banyaknya sebab yang remeh, yang biasa, ternyata terjadi apa? Pembunuhan. Ya, pernah ulang ceritakan ya. Ini ada di TV ya. Tetangga ini rancak disambati. Nah, jomblo apabila kawin. Akhirnya tetangga ini sarik. Sangkal dan akhirnya dibunuh tetangga yang ketujuh membuliinya tadi. Padahal membuliinya ya mungkin niatnya menyemangati atau apa. Apabila kawin jomblo taruskah kayak itu. Nah, akhirnya karena kesesangkalan tetangga ini membunuh kawan yang membuli tadi. Karena hanya ejekan saja ya. Masalah apa bersesambatan ya, masalah harta yang sedikit, pembunuhan dan seterusnya ya, sakit hati, kemudian membunuh dan seterusnya. Maka benarlah sabda Nabi bahwa termasuk tanda hari kiamat adalah banyaknya terjadi pembunuhan, bahkan dengan sebab-sebab yang ringan. Nah, dalam ayat ini Allah mengatakan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam. Maka neraka jahanam adalah neraka yang paling berat siksaannya. Yang pertama adalah neraka jahanam. Yang kedua dia kekal di dalamnya. Yang ketiga Allah murka kepadanya. Yang keempat Allah melaknatnya. Apa makna laknat? Dijauhkan dari rahmat Allah. Yang kelima dan menyiapkan untuknya azab yang berat, azab yang paling berat. Berarti ada 5 ancaman bagi orang yang membunuh seorang mukmin. Yang pertama adalah neraka jahanam. Yang kedua kekal di dalamnya. Yang ketiga Allah murka. Ini menunjukkan wajib kita tetapkan sifat murka bagi Allah Subhanahu wa taala. Namun sifat murka bagi Allah tidak sama dengan sifat murka bagi makhluk. Ya, marahnya Allah tidak sama dengan marahnya makhluk. Di antara perbedaannya adalah kalau marahnya makhluk itu disebabkan mendidihnya darah yang ada di jantung. Ya. Makanya ketika sarik terkadang urat yang di leher kelihatan. Yang mana marah itu adalah juga karena faktor bara api yang dilemparkan oleh syaitan sehingga dia semakin emosi. Kemudian dampak buruknya apa? Makhluk itu marah, maka dia bisa membunuh orang lain karena marah, maka dia bisa mentalak istrinya. Jadi dampak buruk yang disebabkan oleh marah. Berbeda dengan marahnya Allah, tidak melahirkan dampak buruk. Maka segala perbuatan Allah itu adalah adil, menunjukkan Allah maha bijaksana dan maha adil. Kemudian Allah murka kepadanya, kemudian mengutuknya dan menyiapkannya dengan azab yang sangat besar. Maka di sini ada 5 ancaman. Yang pertama tadi adalah neraka jahanam. Yang kedua adalah kekal di dalamnya. Yang ketiga mendapatkan murka Allah. Yang keempat Allah melaknatnya. Yang kelima Allah menyiapkan untuknya azab yang besar baginya.
ketika yang dia bunuh adalah seorang muslim. Namun para ikhwas sekalian, bagaimana yang membunuh muslim ini, pembunuhnya adalah seorang muslim. Bukankah dosa selain kesyirikan itu tidak kekal di dalam neraka? Maka kita buka tafsirnya. Ini penting pian tidak memahami secara tekstual. Kita buka tafsir ayat ini. Maka di dalam kitab tafsir Muyassar disebutkan, "Waman ya'tadi ala mu'minin fayaqtulahu an amdin bighairi haqqin fa'aqibatuhu jahannamu khalidan fiha ma'a sukhtillahi ta'ala alaihi wa tardihi min rahmatihi in jazahu ala dzambihi wa addallahu lahu asyaddal adzab bisababi martakabahu min hadhil jinayatil azimah walakin Allah subhanahu wa ta'ala ya'fu wa yatafaddal ala ahlil iman fala yujazihim bil khulud fi jahannam." Di dalam tafsir Muyassar, barang siapa yang melampaui batas terhadap seorang mukmin, lalu dia membunuhnya secara sengaja tanpa hak, maka balasannya adalah neraka jahanam kekal di dalamnya, disertai murkanya Allah dan dijauhkan dari rahmat Allah jika Allah membalasnya dengan dosanya. Dan Allah menyiapkan untuknya azab yang sangat pedih. Disebabkan apa yang dia lakukan berupa tindak kejahatan yang sangat besar apa? Membunuh. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memaafkan dan memberikan karunia-Nya kepada orang beriman. Ternyata yang membunuhnya apa? Orang beriman. Maka tidak dibalas dengan kekal di neraka jahanam. Maka dosa selain kesyirikan, kalau syirik akbar dia meninggal dunia sebelum tanpa bertaubat ya, kufur besar, syirik akbar, meninggal dunia dan tidak sempat bertaubat, maka dia masuk ke dalam neraka, kekal di dalamnya. Berbeda dengan dosa selain kesyirikan. Dosa apa selain kesyirikan? Maka kalau Allah ingin, maka bisa diampuni. Maka kalau Allah ingin juga, maka dia masuk ke dalam neraka. Namun bagi orang yang beriman membunuh tadi, maka dia tidak kekal di dalam neraka. Kalaupun dia masuk ke dalam neraka, maka pasti akan keluar karena masih memiliki iman. Nah, jam berapa Pak? 9 telah. Cukup membalah. Ini pertanyaan subhanallah cukup banyak ya. Ya, bahwa orang kafir di Indonesia ini apakah termasuk ahlu dhimmahkah ataukah mu'ahad? Nampaknya yang masuk adalah kafir mu'ahad. Karena mereka diberikan jaminan keamanan oleh pemerintah. Entah mereka datangnya dari luar atau memang keturunan dari sini, kemudian mereka bukan muslim, maka mereka masuknya kafir mu'ahad. Kalau kafir dhimmi, dia harus membayar upeti, sedangkan mereka tidak membayar sejumlah upeti. Ya. Masya Allah, ya bagus nih. Jadi hal-hal yang sederhana bagus pian tanyakan. Apakah termasuk kezaliman ketika di saat hari hujan kita mengendarai kendaraan dengan cepat sehingga menciprati orang yang di belakang dan di samping? Dan bagaimana sikap kita seharusnya ketika tidak sengaja menciprati orang lain di jalanan? Jazakallah, Masya Allah. Jadi hal yang seperti ini aja ditanyakan ya, Masya Allah. Jadi ya harus boleh lihat ya, harus boleh lihat ya. Terlebih ulun nancak kendaraan laju kayak itu. Maka ketika musim hujan ya, kemudian pian lihat kedada orang nang di higa, nang di belakang, boleh saja pian cepat selama tidak membahayakan diri pian. Tetapi kalau di higa ada kucing, di higa ada orang duduk, atau di belakang pian ada orang berkendaraan juga, maka pelan-pelan. Maka pelan-pelan. Tujuannya adalah tadi agar jangan sampai dia terkena cipratan yang mengotori baju dia. Lalu bagaimana kalau tanpa sengaja? Ya namanya juga tanpa sengaja ya. Kalau seandainya ketemu dengan orangnya maka minta maaf lebih baik ya. Maka minta maaf lebih baik. Kalau seandainya kita di tengah jalan, kemudian kadang mungkin bang kita stop, apalagi kita sudah jauh menggas pulang ya, maka bisa mendoakan kebaikan untuk orang tersebut ya. Ini bagus ditanyakan ya. Maka hal yang seperti ini aja pian sudah berhati-hati. Lebih jauh daripada itu maka tidak mungkin pian menumpahkan darah seorang muslim.
Maka seperti ini aja pian tanyakan sudah bagus ya, Masya Allah. Apakah sama peperangan Nabi dalam sejarah Islam itu semuanya bersifat defensif, itu kan berarti pertahanan. Maka sebagaimana ulun baca tadi ya, bahwasanya rata-rata peperangan yang Nabi yang Nabi lakukan bersama para sahabat dengan musuh itu karena pihak musuh yang duluan. Pihak musuh apa? Yang duluan. Baik ketika perang perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, perang Ahzab ya, dan seterusnya. Bahkan ketika Nabi mengirim pasukan untuk menyerang musuh pun karena mereka punya makar. Entah mereka ingin duluan menyerang kaum muslimin, tapi Nabi duluan menyerang mereka. Jadi setahu ulun bahwasanya Nabi tidak memerangi kecuali mereka yang duluan. Ya. Kemudian ya bahwa memelihara jenggot, ya, kemudian tidak menjulurkan pakaian ke bawah mata kaki, atau perempuan yang bercadar, ya, itu tidaklah dinilai sebagai apa? Sebagai orang yang ekstrim atau teroris. Maka seorang teroris itu tidak bisa dinilai dari penampilan, tapi dari keyakinan. Maka ini para ikhwah sekalian, janganlah sampai kita menilai seseorang dari penampilan. Maka kita perhatikan ternyata kenapa ada sebagian muslimah para akhwat yang memutuskan untuk bercadar, karena mereka memahami bahwasanya ya afdalnya adalah bercadar. Bahkan sebagian ulama mengatakan hukumnya adalah wajib. Maka kita berlapang dada ketika ada perempuan yang bercadar. Terlebih fitnah di zaman sekarang ya, yang mana sangat mudah melampiaskan syahwat ketika berkaitan dengan perempuan. Maka perempuan ini ingin melindungi jiwanya, melindungi wajahnya dari fitnah para laki-laki, maka dia bercadar. Maka sikap ekstrim ya, melampaui batas itu tidak bisa dilihat dari apa? Dari penampilan, dari keyakinan yang dia yakini. Ya, wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan dalam mengamalkan ilmu yang sudah kita dapatkan. Maka intinya adalah sebagaimana yang telah kita ketahui bersama berkaitan dengan menzalimi orang, ya, ada 3 jenis. Yang pertama berkaitan dengan menumpahkan darah. Maka yang paling beratnya adalah membunuh. Kalau yang menyayat boleh, kada boleh juga menyayat. Apalagi membunuh. Kemudian yang kedua adalah mengambil harta orang lain. Kemudian yang ketiga adalah merusak kehormatan orang lain. Sekalipun dia adalah orang kafir. Mau dia muahad kah, dhimmi kah, musta'man kah. Kalau dia bukan kafir harbi, maka dia tetap tidak boleh dizalimi. Tidak boleh apa? Dizalimi. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita, menjadikan kita muslim yang berakhlak mulia, yang faham sunnah, bagaimana kita bisa memahami manhaj dengan benar, cara beragama dengan benar, ya, sehingga kita tidak dikatakan sebagai kelompok yang ekstrim, ya. Karena inilah cara kita beragama, ya. Kita menggibah aja dilarang, ya. Merokok aja dilarang karena mengganggu kaum muslimin. Apalagi lebih jauh daripada itu. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.